Ternyata bukan kalian aja loh, aku juga gagal ternyata masuk PTN. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti kalian udah pada daftar untuk masuk perguruan tinggi negeri kan? Pasti kalian ada yang udah ikutan SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, gimana nih hasilnya? Kalau kalian yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri, nah, selamat ya buat kalian. Berarti kalian orang-orang terpilih dan kalian sudah berjuang dengan keras untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, buat kalian yang belum keterima, jangan sedih ya. Ternyata bukan kalian aja loh, aku juga gagal ternyata masuk PTN. Tapi bukan berarti gagal masuk PTN itu kalian gagal untuk sukses di masa depan. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah jurusan. Nah, meskipun kalian masuk perguruan tinggi negeri, tetapi kalian hanya berdasarkan gengsi saja, misalnya karena pengen dilihat wow atau dilihat pintar oleh orang-orang, kalian masuk perguruan tinggi negeri tapi jurusannya bukan jurusan yang kalian mau. Contohnya misalnya kalian jago di matematika misalnya, tapi karena di perguruan negeri itu matematika passing grade-nya tinggi, kalian pilih nih yang jurusan B. Nah, jurusan B itu kalian tuh gak terlalu suka. Nah, itu beresiko tinggi sekali ya, karena kalau misalkan kalian tidak suka dengan jurusannya, kedepannya akan sulit untuk menyesuaikan. Dan tentunya banyak sekali loh orang-orang yang ketika sudah masuk perguruan tinggi negeri tapi merasa tidak cocok dan merasa salah jurusan, mereka akhirnya keluar. Nah, jadi untuk kalian yang masuk perguruan tinggi negeri, pastikan itu adalah jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, ibaratkan kalian misalnya mau naik kendaraan nih, kalian mau berangkat ke kota Jakarta misalnya, kalian masuk perguruan negeri, ibaratnya kalian memilih untuk memakai taksi misalnya, tetapi jurusannya bukan ke Jakarta tapi malah ke Bandung. Ibaratkan kalau kalian masuk perguruan swasta, meskipun jelek misalnya naik angkot, tapi kalian tetap sampai di tujuan. Nah, itu terserah kalian ya, mau mencoba untuk mencintai jurusan yang sudah kalian pilih, atau misalkan mau menggantinya di jurusan lain tapi di swasta. Jadi sebenarnya perguruan tinggi negeri itu bukan patokan ya, yang terpenting untuk kalian itu adalah jurusannya. Jadi jangan salah, pilihlah, bukan pilih perguruan tinggi negeri, tapi pilihlah perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, tapi sesuai dengan jurusan yang kalian bisa atau misalkan sesuai dengan passion yang kalian punya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah masuk perguruan tinggi negeri bukan berarti kalian dijamin bakal sukses ke depannya. Bukan seperti itu ya guys. Jadi tergantung diri kita sendiri, mau kita di negeri ataupun di swasta. Kalau kitanya aktif, kalau kitanya berprestasi, insya Allah ke depannya kita pun akan bisa menjadi orang yang sukses. Tapi lain lagi ceritanya kalau kalian masuk perguruan tinggi negeri tapi kalian males-malesan dan apa adanya aja, karena misalnya udah yang penting gue udah masuk Universitas UI misalnya, tapi kalian males-malesan dan cuma buat foto-foto, buat gengsi, buat pamer. Nah, itu kemungkinan kalian nggak tahu deh ke depannya gimana. Tapi kalau kalian masuk universitas swasta, meskipun tidak terlalu terkenal, tapi kalian pintar, aktif, dan ikut organisasi, insya Allah ke depannya bakal sukses. Jadi kunci dari semuanya itu yang terpenting adalah ikutlah organisasi, karena itu adalah yang akan mengembangkan potensi kalian nantinya. Jadi ke depannya di tempat kerja pun kalian sudah siap. Ketiga adalah, perlukah kalian gap year atau kalian menunda 1 tahun lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, aku kasih saran ya buat kalian, memang sih kalian itu kan masih remaja, jadi misalkan masih menggebu-gebu nih pengen banget masuk perguruan tinggi negeri, hingga kalian memilih untuk menundanya agar bisa ikutan tahun depan gitu. Menurut aku sih, sebagai yang sudah berpengalaman ya, kalau kalian merasa kalian memang mampu dan benar-benar pingin masuk jurusan itu, kalian boleh tuh mengejarnya. Tetapi jika kalian merasa kalian gak mampu dan kayak buang-buang waktu saja, lebih baik kalian masuk swasta atau perguruan lainnya. Soalnya sayang banget kan 1 tahun itu kalian menunggu, jadi kalian lulusnya nanti lebih lama deh sama yang lainnya. Nah gitu. Jadi aku juga punya cerita nih, aku juga punya teman, dia tidak terima masuk perguruan tinggi negeri jurusan kedokteran ya. Dia sangat ingin banget masuk kedokteran, hingga akhirnya dia gap year dan ikut les
di lembaga les. Jadi akhirnya pada tahun berikutnya dia keterima, dan itu sangat membanggakan kan tentunya. Tapi ada juga cerita yang teman aku yang kedua ini, dia benar-benar terobsesi sekali masuk perguruan tinggi negeri sehingga dia gap year. Tapi pada tahun berikutnya dia sama-sama gagal juga, terus masuk swasta juga. Jadi apa bedanya dong? Rugi setahun kan? Jadi kalau intinya, kalau kalian yakin dan kalian memang pengen banget dan kalian berjanji akan berusaha dengan sebaik mungkin, boleh-boleh aja sih kalian gap year. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang untuk belajarnya, kalian tidak sepintar kelihatan itu, soalnya kan aku saran sih jangan ambil resiko ya. Soalnya kan yang keterima itu 80% tidak keterima ya, jadi yang keterima hanya 20% dari seluruh pendaftar. Bayangin aja, pasti banyak banget yang gak lulus. Nah jadi sebenarnya perguruan tinggi negeri bukan patokan ya buat kita akan sukses, kita akan dipandang wow oleh orang. Karena nantinya di saat kita sudah lulus, saat kita mencari kerja, sama aja kok yang masuk perguruan tinggi ataupun yang swasta. Yang terpenting adalah IPK kita yang bagus dan bagaimana karakter kita. Nah, yang keempat, aku mau sharing nih gimana pengalaman aku gagal di perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu tahun 2013 ya, aku ini lulus dari SMA, dan kemudian namanya SMA, aku belum tahu nih pengen masuk jurusan apa. Tapi karena teman-temanku pada masuk PTN, jadi aku memilihlah salah satu perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata tidak keterima, baik itu SNMPTN, SBMPTN, Mandiri pun tidak. Kan orang yang terlalu pintar banget ya, jadi ya udahlah gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, yang paling penting itu bukan masalah masuk perguruan tinggi negeri, karena teman-teman aku juga banyak masuk perguruan tinggi negeri tapi ternyata tidak sesuai passionnya mereka, kemudian keluar begitu saja. Sedangkan kalau misalkan temanku juga ada yang masuk perguruan swasta tetapi sesuai dengan jurusan, pada akhirnya mereka bisa sukses dan berhasil. Nah kalau aku sendiri, karena aku belum tahu waktu itu jurusan apa yang aku pilih, jadi aku memilih saja apa yang disuruh orang tua. Nah kalian juga ada yang kayak gitu nggak? Sebagai remaja milenial yang baik, tentunya kalian saat ini pasti sudah mengenal yang namanya internet. Jadi kalian bisa searching jurusan apa yang kira-kira memang pantas dan kalian sukai, lalu kalian bisa menjalaninya dengan baik. Jangan sampai karena disuruh orang tua atau karena ikut-ikutan teman, kalian jadi masuk jurusan yang asal-asalan. Padahal nyatanya jurusan kita itu adalah yang akan menentukan kita nantinya di masa depan. Karena sekali kita sudah memilih jurusan, kedepannya kita akan selalu menjalani bidang tersebut loh. Jadi kalian jangan asal ya pilih jurusannya, pilih yang sesuai dengan passion kalian dan memang kalian ingin tekuni dan kalian bisa tentunya. Nah, jadi tips and trick dari aku yang pertama, perguruan tinggi negeri itu tidak menjamin kalian sukses ya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan jurusan. Jadi apapun itu, mau negeri mau swasta, yang terpenting adalah jurusan kalian. Jadi jurusan yang kalian pilih akan menentukan kehidupan kalian selanjutnya. Jadi jangan asal ya pilih jurusan. Yang kedua yaitu hindari gap year jika kalian merasa tidak mampu atau merasa kemampuan kalian kurang ya, kecuali kalian mau berjanji untuk bersungguh-sungguh dan benar-benar ingin meraih perguruan tinggi negeri, baru kalian boleh. Tapi kalau kalian merasa tidak yakin, lebih baik jangan ambil resiko ya. Ketiga, selanjutnya adalah penentu keberhasilan kalian bukanlah perguruan tinggi negeri ataupun swasta, tetapi penentu keberhasilan kalian adalah kalian sendiri. Jadi tergantung kalian mau jadi pribadi yang aktif, organisasi, atau yang pemalas. Jadi yang terpenting dalam sebuah perkuliahan itu kalian itu aktif organisasi dan IPK yang tinggi. Nah, gitu aja tips and trick dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran semuanya. Jadi buat kalian yang belum masuk PTN, jangan sedih dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena gengsi itu hanya sementara. Kedepannya yang menentukan sukses atau tidaknya kalian sendiri. Bye bye.